Assalamualaikum Namnamaskus. Kembali bersama Bu Santi. Dalam video ini, kita akan belajar PPKN, latihan soal bab 3 dan 4. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1945, 1955, 1965, atau 1975. Soal ini pernah Bu Santi berikan juga ya, kalian masih ingat? Jadi pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pada pemilu tahun 2004 diberlakukan demokrasi langsung, di mana yang memilih langsung presiden dan wakil presiden adalah DPR, perwakilan desa, rakyat, atau bupati. Ya, jadi pada tahun 2004 ini dipilih langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Dalam pemilu, setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa pemilu bersifat, coba perhatikan kalimatnya, pemilih secara langsung memberikan suaranya. Berarti sifatnya adalah langsung. Lembaga di Indonesia yang menyelenggarakan pemilu adalah, ya kalian pasti tahu ya, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Syarat-syarat calon anggota DPR dan DPRD diantaranya adalah berusia minimal 17, 18, 21, atau 25 tahun. Ya, syarat untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD adalah minimal 21 tahun. Setiap KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara dilengkapi dengan sarana pemilihan yang disebut, nah setiap KPPS punya sarana pemilihan, namanya adalah TPS, yaitu tempat pemungutan suara. Tempat khusus yang ada di setiap TPS untuk memilih pasangan calon yang bertujuan untuk menjamin kerahasiaan hasil pilihan disebut kotak suara, bilik suara, kotak kosong, atau kartu pemilih. Ya, biasanya di setiap TPS itu ada satu tempat untuk memilih pasangan calon. Nah, di tempat itu pemilih dijamin kerahasiaannya. Namanya adalah bilik suara. Presiden Indonesia yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat adalah, masih ingat? Bu Santi pernah juga memberikan soal ini. Ya, Presiden Indonesia yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut adalah kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, kecuali berarti yang tidak dipilih oleh rakyat ya. Apakah bupati, camat, gubernur, atau wali kota? Nah, bupati atau gubernur dan juga wali kota itu dipilih oleh rakyat melalui pilkada. Jadi, kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat adalah camat. Pemilu di Indonesia menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ini adalah yang termasuk lembaga legislatif di negara Indonesia adalah apakah MA, MPR, dan Presiden, atau MPR, DPR, dan DPD, atau DPD, BPK, dan KY, Komisi Yudisial, atau KY, DPR, dan MPR. Ya, termasuk lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif ini terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh MA, yaitu Mahkamah Agung, lalu MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Berikutnya, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah, pasti kalian tahu jawabannya ya, yaitu Presiden. Hak yang dimiliki DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPR dinamakan hak budget, angket, interpelasi, atau bertanya. Ya, jadi hak DPR ini mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu secara tertulis kepada Ketua DPR adalah hak angket. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sedangkan hak budget adalah hak untuk mengesahkan sebuah RAPBN menjadi APBN. Lalu, hak bertanya adalah hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis. Badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah KPK, KPU, DPR, atau BPK. Ya, jadi badan yang bertugas memeriksa atau mengelola keuangan negara adalah BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Pengadilan yang tertinggi di negara RI adalah Pengadilan Tinggi, Mahkamah Konstitusi, KPK, atau Mahkamah Agung. Ya, jadi ingat ya, pengadilan tertinggi di Republik Indonesia adalah Mahkamah Agung. Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh gubernur, DPR, MPR, atau menteri. Ya, jadi pejabat yang membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya adalah menteri. Demikian latihan soal PPKN bab 3 dan 4 pada video kali ini. Tugas kalian adalah menjelaskan proses pemilu. Kalian tuliskan penjelasan mengenai proses pelaksanaan pemilu di buku tulis dari awal, yaitu proses pendaftaran pemilih sampai proses penghitungan suara. Kalian tuliskan di buku tulis. Setelah itu, kalian foto dan seperti biasa, upload di link tugas yang akan Bu Santi berikan nanti. Baik teman-teman, terima kasih semua. Kita akhiri video kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Bu Santi mohon maaf bila dalam penjelasan Bu Santi ada salah. Sampai berjumpa lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.